Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anjali Dwi Cahya Kusumawardani dengan nomor induk mahasiswa 15.036.20043. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis kompetensi dasar pada mata pelajaran mekanika teknik. Oke. Selanjutnya ada pendahuluan, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK sebagai bentuk satuan penyelenggara pendidikan menengah kejuruan. SMK merupakan lembaga pendidikan yang berorientasi pada pembentukan kecakapan hidup. Kecakapan hidup yaitu melatih peserta didik untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan industri. SMK memberikan pendidikan tentang keterampilan dan kewirausahaan, serta membentuk kecakapan hidup atau life skill. Siswa SMK lebih ditekankan untuk melakukan praktik, sehingga siswa perlu mempunyai kemandirian dan pengalaman secara langsung sebagai bekal memasuki dunia kerja dan industri. Nah, selain itu juga ada strategi pembelajaran, maksudnya adalah salah satu komponen yang menentukan perkembangan hasil belajar siswa. Eee, Perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pengajaran merupakan keseluruhan dari metode dan prosedur yang menitikberatkan pada kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Nah, di sini saya mengambil kompetensi dasar dari pelajaran mekanika teknik poin 3.1. Di sini sebagai contoh saya mengambil satuan pendidikan dari SMK Negeri 6 Jayapura, program keahlian teknik konstruksi dan properti, kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan di mata pelajaran mekanika teknik, materi tentang memahami elemen struktur, kelas 10 semester ganjil, alokasi waktu 3 jam pelajaran, 2 pertemuan, 1 jam pertemuannya itu 3 kali 45 menit, tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kompetensi dasarnya di 3.1 yaitu memahami elemen-elemen struktur. Nah, ini adalah indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menjelaskan pengertian elemen-elemen struktur, mengklasifikasi elemen-elemen struktur, serta memahami fungsi-fungsi elemen struktur. Nah, materi pembelajaran yang dipelajari yaitu mengenai pengertian elemen struktur, klasifikasi elemen struktur, serta fungsi-fungsi elemen struktur. Nah, menurut saya, mode pembelajaran cocok untuk kompetensi dasar ini adalah menggunakan metode problem-based learning, di mana pada metode problem-based learning ini lebih menekankan pada pertukaran pendapat dan berbagi pengalaman dalam pemecahan masalah. Dalam metode problem-based learning ini tidak terdapat penghargaan tim, sehingga tidak ada ketergantungan antara anggota tim untuk menjadi tim yang terbaik. Pada metode problem-based learning, sangat baik dalam menelusuri dan mengeksplor pengetahuan yang dimana dikarenakan saat pemecahan masalah bisa ditemukan suatu hal yang baru sehingga merangsang keinginan untuk mengetahui hal tersebut. Nah, karakteristik dari problem-based learning ini adalah yang pertama, learning is student center. Maksudnya ialah eh, eh, problem-based learning ini lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai orang belajar. Oleh karena itu, problem-based learning didukung juga oleh teori-teori konstruktivisme di mana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang kedua adalah authentic problem form di organizing focus for learning. Maksudnya ialah masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik, sehingga siswa mampu dan dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. Yang ketiga adalah new information is acquired through self-directed learning.
Maksudnya ialah dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya. Sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. Yang keempat adalah learning occurs in small groups. Maksudnya adalah agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha membangun pengetahuan secara kolaboratif, maka problem-based learning dilaksanakan dalam kelompok kecil. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penetapan tujuan yang jelas. Yang terakhir adalah teachers act as facilitator. Maksudnya di sini adalah pada pelaksanaan problem-based learning, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun, walaupun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong siswa agar mencapai target yang hendak dicapai. Nah, model problem-based learning ini diharapkan siswa melalui diskusi dapat menjelaskan pengertian elemen-elemen struktur dengan percaya diri dan benar. Terus juga melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengklasifikasi elemen-elemen struktur dengan rasa tanggung jawab dan benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, siswa dapat memahami fungsi-fungsi elemen struktur dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis, dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, selain itu juga menurut saya menggunakan e-modul juga salah satu hal yang paling tepat gitu. Nah, e-modul ini adalah eee merupakan versi elektronik dari sebuah modul yang sudah dicetak yang dapat dibaca pada komputer dan dirancang dengan software yang diperlukan. E-modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya secara elektronik. Nah, modul elektronik ini juga berpotensi meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, modul elektronik juga mudah dibawa. Modul elektronik juga hanya disimpan di PC atau laptop dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Pemahaman terhadap media e-modul memerlukan pemahaman awal definisi dari dua hal, yaitu tentang media dan e-modul. Begitu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai analisis kompetensi dasar ini. Berikut adalah referensi-referensi yang saya kutip. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.